Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang penjajahan barat atas dunia Islam dan perjuangan kemerdekaan negara-negara Islam. Jadi, perkenalkan, nama saya adalah Aprila Zahra dan kedua teman saya. Secara etimologi, Renaissance atau kalau dalam bahasa Indonesianya disebut Renaissance diambil dari gabungan dua kata, re dalam bahasa Latin, lagi, dan naissance yang dalam bahasa Prancis artinya terlahir. Jadi kalau digabungin, Renaissance itu artinya adalah terlahir kembali. Jadi Renaissance itu adalah sebuah periode dalam sejarah Eropa yang ditandai dengan gerakan menghidupkan kembali peradaban barat. Dan sesuai namanya, di abad 14 sampai 17, istilah ini emang dipakai buat memperjelas kebangkitan peradaban bangsa Eropa yang saat itu bangkit dari keterpurukan mereka, khususnya bangkit dari era kegelapan, yaitu Dark Age. Dan gak cuma itu doang, pola pikir mereka juga ikut berubah dari yang tadinya didominasi oleh hak ilahi monarki menjadi lebih ke arah humanisme dan rasionalisme. Maka dari itu, istilah ini muncul, Renaissance atau manusia-manusia yang berpikir idealis. Contohnya kayak dia nih, ini namanya Leon Battista Alberti yang mempresentatifkan humanisme sebagai sesuatu kebebasan manusia untuk berpikir dan berekspresi dan bisa mencapai apapun yang dia inginkan asalkan punya keinginan. Nah, latar belakang penyebab era ini terjadi sebenarnya ada banyak ya, mulai dari wabah penyakit, moral masyarakat yang rendah, sampai-sampai ngebuat tingkat kriminalnya menjadi tinggi pada saat itu. Ada bencana alam, konflik para raja lokal, termasuk para gereja yang melemah. Kondisi inilah yang memaksa bangsa Eropa untuk berpikir kritis dan mulai giat ngulik dan ngebaca lagi literatur-literatur klasik, khususnya literatur Yunani kuno dan Romawi kuno. Di samping itu banyak konflik yang disebabkan para raja lokal, juga bikin mereka pada pusing. Tahu sendiri kan, kerajaan Eropa tuh pada gimana? Kuasa dan kuasa. Yang jelas karena hari ini mau gak mau ya mereka harus putar otak untuk bisa bertahan hidup. Untungnya di tahun 1940, Johannes Gutenberg berhasil menciptakan mesin cetak pertama di dunia yang mempermudah akses penyebaran ilmu pengetahuan. Ditambah kejatuhan Konstantinopel di tahun 1453, peristiwa penting yang menandai kebangkitan era Renaissance. Karena sejak Konstantinopel berhasil ditaklukkan oleh Muhammad Al-Fatih, jalur perdagangan pun mau gak mau harus diubah gitu. Dan saat itu titik temu perdagangan yang baru dibentuk itu ada pada Italia. Nah, penemuan tersebut didapat oleh yang pertama Christopher Columbus menemukan benua Amerika pada tahun 1492 Masehi, dan Vasco da Gama yang menemukan jalan ke timur melalui Tanjung Harapan tahun 1498 Masehi. Makanya gak heran kalau banyak tokoh-tokoh ternama era Renaissance itu muncul di Italia, karena pusat era ini semuanya itu ya ada di Italia. Jadi perlu diketahui, di saat era ini muncul, pada abad ke-14, banyak kemajuan kontras yang terjadi. Yang pertama, berkembangnya ilmu pengetahuan dengan sangat pesat. Jadi yang kedua, kurangnya pengaruh gereja dan dominasi para bangsawan. Terus yang ketiga, banyaknya muncul penemuan-penemuan baru maupun karya seni yang menekankan sisi humanisme. Di era Renaissance hampir sama, semua aspek berkembang pesat dari manusianya, ekonomi, ilmu, filsafat, sains, termasuk agama, semuanya tuh berkembang dengan sangat baik. Contohnya kayak penemuan mesin cetak, kacamata, jam mekanik, kapal selam, kompas, komponen Microsoft, dan lain-lain. Nah, karena penemuan yang sangat tak ternilai harga inilah yang menjadikan bangsa Eropa menjadi maju dalam bidang perdagangan. Karena bangsa Eropa tidak lagi bergantung pada jalur yang telah dikuasai umat Islam sebelumnya. Oke, pembahasan pertama yaitu penjajahan bangsa barat terhadap anak benua India dan juga Asia Tenggara. Pada abad ke-16 dan juga ke-17, bangsa Eropa seperti Portugis, Belanda, dan juga Inggris mulai memperluas pengaruh mereka di wilayah-wilayah yang pada saat itu dikuasai oleh kerajaan-kerajaan Islam, terutama di benua India dan juga di Asia Tenggara. Beberapa faktor yang mempengaruhi proses ini, salah satunya adalah yang pertama, motivasi ekonomi. Kemudian yang kedua adalah persaingan kolonial. Kemudian yang selanjutnya adalah kelemahan internal. Kemudian yang keempat adalah strategi penaklukan
dan kolonisasi. Kemudian yang terakhir yaitu upaya konferensi agama. Nah, faktor internalnya itu berupa yang pertama ketidakmampuan pemerintahan, yang kedua adalah stagnasi ekonomi, dan yang terakhir atau yang ketiga adalah konflik internal. Nah, faktor eksternalnya yaitu yang pertama imperialisme Eropa. Kemudian yang kedua adalah kontrol sumber daya. Dan yang ketiga adalah infrastruktur dan teknologi. Kemudian yang keempat yaitu politik kolonial. Dan yang terakhir adalah ekonomi dan sumber daya. Saya di sini akan membawakan tentang munculnya nasionalisme di dalam dunia Islam dan juga kemerdekaan negara-negara Islam. Sekitar 14 abad yang lalu telah berdiri sebuah negara adidaya yang menjalankan akidah Islam sebagai dasar berdirinya suatu negara yang mampu menyatukan manusia dalam bingkai ukhuwah atas dasar akidah. Yakni akidah Islam itulah Daulah Islam atau negara Islam hingga berakhir pada masa Khalifah Utsmani pada tanggal 3 Maret 1924 silam. Sejak runtuhnya institusi Khalifah pada tahun 1924 itulah yang mengakibatkan umat Islam yang berjumlah 1,57 miliar hidup dalam kondisi terkotak-katik atas nama nation state atau negara bangsa. Saat ini, nasionalisme dianggap masyarakat suatu paham yang dianggap bisa menyatakan rasa cinta tanah air, kemerdekaan negara-negara Islam dari penjajah. Setelah melewati masa penjajahan yang panjang, banyak negara Islam yang berhasil meraih kemerdekaan pada berbagai periode sejarah, contohnya Aljazair, Tunisia, Mesir, dan Sudan, yang masing-masing memperoleh kemerdekaan dari penjajahan Perancis pada tahun 1965, 1956, 1962, dan juga 1956. Proses perjuangan kemerdekaan ini terlepas dari berbagai konteks dan waktu, merupakan bukti tangguh dan tekad kuat masyarakat untuk menantang dominasi asing.